Saat kebanyakan band-band metal hadir dengan tema-tema seputar kegelapan, kematian, purgatory muncul beda sendiri. Mereka memasukkan unsur-unsur Islam dalam lirik lagu maupun penampilan manggung mereka. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang akan kamu dustakan? Apa yang membuat purgatory akhirnya berubah haluan seperti sekarang ini dengan cara yaitu memasukkan unsur religi di dalam musik metal yang kalian usung? Sebenarnya kalau untuk unsur religi, jadi awalnya tuh purgatory proses ya sampai seperti sekarang tuh nggak langsung seperti di konsep terus harus religi atau gimana, nggak. Jadi awalnya tuh waktu itu dunia permetalan tuh pengennya yang horor-horor, terus yang serem-serem gitu deh. Terus ya kita yang kebetulan kita muslim semua, terus kita paling horor buat kita ya neraka itu, siksa kubur, ya itu yang kita tumpahin di lirik gitu. Terus terlepas dari ideologi dalam karya musiknya ya, apa yang membuat purgatory akhirnya memutuskan untuk pakai ornamen kayak topeng dan segala macamnya gitu saat manggung? Caper. Cari muka. Itu punya muka soalnya. Purgatory itu kita album pertama tahun 99. Judulnya Di Ambang Kemunahan. Habis itu kita tahun 2000 tanpa topeng. Habis itu di tahun itu band-band underground yang masuk ke major label itu baru sedikit. Sampai ada isu-isu yang band-band major label istilahnya kesampingkan tuh, dicuekin, gak diajak main, gak diundang sini, pokoknya dicuekin gitu. Caper deh kita, terus kita vakum dulu, terus vakum, berhenti lama. Nah terus gimana caranya Purgatory cari muka nih udah lama berhenti. Nah terus mereka punya ide bikin video klip deh tuh Pathetic, dibikin konsep topeng sama Bonti. Ya waktu itu saya sutradaranya dibantuin Bonti juga. Akhirnya supaya serem kita bikinin topeng-topeng gitu kan. Dan waktu itu emang belum ada di Indonesia yang pakai konsep topeng secara visual itu kan, secara konsep itu kan. Akhirnya ya udah kita bikin gitu dan jadinya dikenalnya seperti itu deh gitu kan. Ya alhamdulillah capernya berhasil. Berhasil ternyata. Yes. Manusia kan kalau ngelakuin sesuatu pasti ada yang pengen dituju kan. Nah untuk konteks Purgatory ini dengan konsep religi di musiknya, apa sih sebenarnya yang Purgatory pengen capai gitu dari apa yang kalian lakukan gitu? Apa yang target yang kalian pengen dapatkan? Kalau gue sih mati husnul khotimah ya. Jadi sebenarnya gini, si antara konsep religi yang dibilang itu ada purgatory itu sebenarnya tuh terus terang saya sih kita agak kurang ngerti gitu, maksudnya apa yang dibilang purgatory itu religi gitu kan. Kalau emang karena kita menyampaikan kebaikan tuh dibilang religius ya intinya tuh kebanyakan tuh ini dari orang tuh. Jadi kita cuman pengen bermusik yang nggak lepas dari batas-batas Islam aja gitu. Tapi nggak ada niat mau berdakwah seperti ulama-ulama gitu. Wah, deh masih jauh banget. Enggak. Bukan makomnya kita itu belum. Kita cuman anak band doang. Saya ketemu sama ayat yang Asyura itu ya.
Asyuara yang ayat berapa 224 ya. Yang pokoknya yang dibilang kalau penyair-penyair yang ya mereka sebenarnya berjalan di lembah-lembah yang kotor gitu kan, tapi kalau kecuali mereka yang penyair-penyair mengagungkan nama Allah gitu kan. Nah ini itu tamparan banget sih buat gue gitu kan, yang udah dari kecil main musik segala macam, dan kok gue nggak pernah mengagungkan nama Allah sebelum-belumnya gitu kan. Nah di Purgatory ini kita bisa berusaha bertanggung jawab sama apa yang kita mainin gitu kan, di dalam musikalitas kita gitu kan. Jadi selain juga bermusik, sekarang juga sebagai hobi dan asiknya kami ya bermusik itu, kita juga ya itu tadi mengingat Allah, mengagungkan nama Allah. Jadi kita mudah-mudahan nggak lepas dari itu gitu kan, batasan-batasan tadi gitu di hidup kita. Dan semuanya emang setuju untuk buat acara ya, kalau ajan ya kita sholat dulu, terus nggak ada namanya minuman keras, nggak ada yang namanya ya pokoknya yang ya itu yang dilarang agama lah gitu. Kita melakukan itu gitu kan. Ada istilah tuh jadi kayak metal Islam. Jadi kalau bisa dipikir-pikir nih, kalau diinget-inget lagi ya, sampai ada blok-blokan tuh, sampai pada sebel tuh sama ini yang merasa di kubu berseberangan risih sama kita. Wah ini nggak bener deh, kita pikir ini nggak bener deh. Gini deh, kita coba gimana kalau balikin kayak kita ke sebelumnya aja deh, karena kita begini-beginian tuh nggak sejak itu, emang dari sebelumnya juga begitu gitu kan. Itu kita balik ke natural lagi aja deh, yang natural aja deh gitu. Jadi non-blok, jadi non-blok. Jadi pada saat itu tapi dari sebelumnya sebenarnya udah ada semacam gap sih gitu antara ini metal yang dibilangnya sok religius lah gitu kan, sama white metal sama black metal. Musik metal tuh identik gitu kan, mungkin diidentikan gitu sama orang-orang, para penggemar segala macam ya, dengan itu tadi musik metal adalah orang-orang yang urakan, yang keras dan harus selalu minum, kadang melakukan drugs apa segala macam, hidupnya harus metal tuh kayak gini. Jadi metal tuh bukan cuma musik, metal adalah gaya hidup. Jadi ada yang mengidentikan seperti itu, dan emang membuatnya seperti itu. Jadi identitas metal adalah seperti itu gitu kan. Dan begitu ada yang memasukkan unsur agama ke dalam lagu-lagu metal, ada yang nggak suka gitu. Mereka bilang ini bukan gaya hidup kita gitu kan. Metal tuh nggak kayak gitu kan. Oh itu resistensinya ya? Ada dari aja, gitu. Banyak dari semua. Jadi mereka itu bukan berarti pada setuju semua orang, nggak juga gitu kan. Bahkan Jadi sampai kita tuh agak sulit main waktu awal-awal. Karena pilihan yang diambil ya? Ya, jadi kita lebih underground daripada underground jadinya. di dalam underground. Lebih ya seperti itu. kalau yang nggak diterima umum adalah bikin kayak gini namanya metal. Nah kita nggak diterima metal. Di underground, underdog. Pokoknya opini publik beragam lah dari situ. Nah di satu sisi lainnya ada juga yang bilang bahwa agama nggak boleh dicampur adukan dengan musik kayak gitu kan, apalagi musik metal. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi emang akhirnya kita waktu kita melakukan korespondensi tadi dengan band-band yang lainnya, dengan ya band-band yang sama-sama mengusung ideologi yang lebih, ya itu tadi yang lebih ada unsur agamanya, juga masing-masing punya agenda yang beda-beda juga gitu kan. Dan punya ideologi dan punya tujuan yang berbeda juga. Jadi emang ada baiknya juga kita emang tetap silaturahmi jaga sama yang lainnya, tapi kita melakukan apa yang kita jalanin, apa yang kita mau, yang pas sama kita aja gitu kan, cocok dengan kita, jadi kita jalanin itu gitu kan. Jadi kalau misalnya emang ada sesuatu yang udah kayaknya ini bukan kita nih, kita akhirnya ya itu tadi melepas itu dulu, balik ke masing-masing, yang kembali ke awal lagi. Ya kita tetap berekspresi di jalannya lah. Oh,